Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang soal-soal TPA, khususnya kemampuan verbal, yaitu 10 soal sinonim, 10 soal antonim, dan 6 soal pengelompokan kata. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal atau ingin latihan untuk lebih terbiasa dengan soal-soal TPA. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang sinonim atau tentang persamaan kata. Jadi sebelum kita masuk pada soal nomor 1, dipersilakan bagi teman-teman yang sekiranya ingin menemukan jawabannya sendiri untuk videonya di post sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Sekarang kita masuk pada soal nomor 1, di sini ada kata militan. Kira-kira militan ini bersinonim dengan apa? Apakah A. semangat tinggi, B. lemah, C. malas, D. tinggi, atau E. akurat? Jadi militan ini berdasarkan KBBI juga bisa diartikan adalah seseorang yang bersemangat tinggi, penuh gairah, atau juga bisa ketangguhan dalam berjuang. Nah, jika kita cek opsi yang ada, opsi A semangat tinggi ini jelas opsi yang benar. Opsi B lemah ini bertolak belakang dari kata militan. Opsi C malas juga bertolak belakang. Opsi D tinggi juga tidak berkaitan. Opsi E akurat juga masih kurang tepat. Maka nomor 1 di sini militan itu persamaan kata dengan opsi A, yaitu semangat tinggi. Kita lanjut soal nomor 2, di sini ada kata paradoksal. Nah, kira-kira nih, paradoksal ini bisa persamaan kata dengan apa? Apakah A bentrok, B penipuan, C bertolak belakang, D mitos, atau E asumsi? Jadi paradoksal ini juga bisa diartikan yaitu seolah-olah bertentangan atau seolah-olah berlawanan dengan pendapat umum, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Atau kata singkatnya bisa bertentangan atau juga bisa bertolak belakang. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A bentrok ini masih kurang tepat, opsi B penipuan juga masih kurang tepat, opsi C bertolak belakang ini opsi yang benar, opsi D mitos ini tidak berkaitan, opsi E asumsi juga tidak berkaitan. Maka nomor 2 paradoksal di sini bersinonim dengan opsi C, yaitu bertolak belakang. Lanjut soal nomor 3, di sini ada kata restriksi. Nah, kira-kira restriksi ini bisa persamaan kata dengan apa? Apakah A pelurusan, B penerapan, C melebihkan, D pembatasan, atau E menjangkau? Jadi restriksi ini juga bisa diartikan yaitu pembatasan dalam lapangan produksi, baik itu impor, pemberian kredit, dan sebagainya. Nah, jika kita cek opsi yang ada, opsi A pelurusan ini salah, opsi B penerapan juga salah, opsi C melebihkan juga salah, opsi D pembatasan ini jawaban yang benar, opsi E menjangkau ini juga masih kurang tepat. Maka nomor 3 restriksi di sini bersinonim dengan opsi D, yaitu pembatasan. Pembatasan dalam hal impor atau pemberian kredit. Kita lanjut soal nomor 4, di sini ada kata evokasi. Apakah evokasi ini bisa bersinonim dengan A tingkah, B daya, C asumsi, D deret, atau E biasa? Jadi evokasi ini juga memiliki beberapa arti, yaitu bisa pengunggah rasa atau juga bisa daya. Nah, jika kita melihat opsi yang ada, opsi A tingkah ini salah, opsi B daya ini jawaban yang benar, opsi C asumsi juga masih kurang tepat, opsi D deret juga masih kurang tepat, opsi E biasa juga masih kurang tepat. Maka evokasi di sini bersinonim dengan opsi B, yaitu daya. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini ada kata daur. Nah, kira-kira nih, daur ini bisa sinonim dengan apa? Apakah opsi A tetap, opsi B akurasi, opsi C penetapan, opsi D siklus, atau opsi E teliti? Jadi teman-teman, daur ini juga bisa memiliki beberapa arti, yaitu bisa kurun, bisa zaman, bisa masa, periode, peredaran, maupun siklus. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A tetap, ini bukan sinonim. Opsi B akurasi juga bukan sinonim. Opsi C penetapan juga masih bukan sinonim. Opsi D siklus, inilah jawaban yang benar. Opsi E teliti juga bukan sinonim. Maka nomor 5, daur di sini bersinonim dengan opsi D, yaitu siklus. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Di sini ada kata naratif. Nah, kira-kira naratif ini bisa bersinonim dengan apa? Apakah singkatan, B bengawan, C mengacak, D sebab, atau E merangkaikan? Jadi naratif ini juga memiliki beberapa arti, yaitu bisa narasi, bisa menguraikan, bisa juga merangkaikan. Nah, jika kita cek opsi yang ada, opsi A singkatan ini masih kurang tepat, opsi B bengawan ini juga masih kurang tepat, opsi C mengacak juga masih kurang tepat, opsi D sebab juga masih kurang tepat, opsi E merangkaikan inilah jawaban yang paling benar.
Maka nomor 6 di sini naratif bersinonim dengan opsi E, yaitu merangkaikan. Lanjut soal nomor 7. Nomor 7 di sini ada kata loka. Apakah loka ini bisa bersinonim dengan A, pindah, B, tempat, C, maya, D, deret, atau E, bagian? Jadi loka ini juga memiliki dua kata lain, yaitu bisa tempat dan juga bisa dunia. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A, pindah, ini bukan sinonim. Opsi B, tempat, ini adalah salah satu sinonim dari loka. Kemudian opsi C, maya, ini juga masih kurang tepat. Opsi D, deret, juga masih kurang tepat. Opsi E, bagian, juga masih kurang tepat. Maka nomor 7 jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B, yaitu tempat. Kita lanjut soal nomor 8. Di sini ada kata kodrati. Kira-kira kodrati ini bisa bersinonim dengan apa? Apakah A, kekuasaan, B, terendah, C, teratas, D, kelemahan, atau E, kendor? Jadi kodrati ini juga berhubungan dengan kodrat mengenai kekuasaan atau mengenai kemampuan alami. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A, kekuasaan, ini jelas opsi yang benar. Opsi B, terendah, ini masih kurang tepat. Opsi C, teratas, juga masih kurang tepat. Opsi D, kelemahan, juga bertolak belakang ya dengan kata kodrati. Opsi E, kendor, juga masih salah. Maka, nomor 8, kodrati di sini bersinonim dengan opsi A, yaitu kekuasaan. Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 di sini ada kata iterasi. Kira-kira nih, iterasi bisa bersinonim dengan apa? Apakah A, akidah, B, wadah, C, tautan, D, perulangan, E, campuran. Jadi iterasi ini juga bisa memiliki beberapa arti, yaitu bisa repetisi, bisa tautologi, dan juga bisa perulangan. Nah, jika kita cek opsi yang ada, di sini ada opsi A, akidah, ini masih kurang tepat. Opsi B, wadah, juga masih kurang tepat. Opsi C, tautan, juga masih kurang tepat. Opsi D, perulangan, inilah jawaban yang benar. Opsi E, campuran, juga masih kurang tepat. Maka nomor 9, iterasi di sini bersinonim dengan opsi D, yaitu perulangan. Kita lanjut soal nomor 10. Di sini ada kata kampion. Nah, kira-kira kampion ini bisa bersinonim dengan apa? Apakah A, kekalahan, B, kebiasaan, C, juara, D, pertengahan, atau E, pertanda? Jadi berdasarkan KBBI, kampion ini juga adalah pemenang terakhir dalam perlombaan atau pertandingan. Atau bisa juga dengan kata lain, juara, jago, atau pemenang. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A, kekalahan. Ini bertolak belakang ya dengan kata kampion. Opsi B, kebiasaan, ini tidak berhubungan. Opsi C, juara, inilah jawaban yang benar. Opsi D, pertengahan, juga tidak berkaitan. Opsi E, pertanda, juga tidak berkaitan. Maka nomor 10, kampion di sini bersinonim dengan opsi C, yaitu juara. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang antonim atau lawan kata. Nomor 1 di sini ada kata mufakat. Kira-kira mufakat ini bisa berantonim dengan apa? Apakah A, setuju, B, sepakat, C, tidak setuju, D, bersama, atau E, kelompok? Jadi mufakat ini juga bisa diartikan yaitu setuju atau sepakat. Jika kita mencari lawan kata dari kata mufakat, setuju atau sepakat, maka itu bisa menjadi tidak setuju atau tidak sepakat. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A, setuju, ini adalah sinonim, maka ini bukan jawaban. Opsi B, sepakat, ini juga sama, ini sinonim, maka ini bukan jawaban. Opsi C, tidak setuju, inilah jawaban yang benar. Opsi D, bersama, ini juga tidak berkaitan. Opsi E, kelompok, juga tidak berkaitan. Maka nomor 1, mufakat di sini berantonim dengan opsi C, yaitu tidak setuju. Lanjut soal nomor 2, di sini ada kata negasi. Kira-kira nih, negasi berlawanan kata dengan apa? Apakah opsi A, penyangkalan, B, penolakan, C, konfirmasi, D, aturan, atau E, berbeda? Jadi negasi ini bisa juga diartikan adalah sifat atau proses menyangkal atau membalikan suatu pernyataan. Nah, jika kita diminta untuk mencari lawan kata dari negasi, maka itu bisa menyatakan kebenaran atau menegaskan suatu hal. Dengan kata lain adalah konfirmasi. Nah, jika kita lihat opsi yang ada, opsi A, penyangkalan, ini adalah sinonim, maka ini tidak menjadi jawaban. Opsi B, penolakan, juga masih kurang tepat. Opsi C, konfirmasi, inilah jawaban yang benar. Opsi D, aturan, juga masih kurang tepat. Opsi E, berbeda, juga masih kurang tepat. Maka di sini negasi itu berlawanan kata dengan opsi C, yaitu konfirmasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3 di sini ada kata takut. Nah, kira-kira takut ini bisa berantonim dengan apa? Apakah opsi A, sembrono, opsi B, biasa, opsi C, gemetar, opsi D, nekat, atau opsi E, hati-hati? Jadi teman-teman, takut ini juga merupakan sifat alami yang menunjukkan perasaan cemas atau khawatir terhadap bahaya.
Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A, sembrono, ini tidak berkaitan ya. Opsi B, biasa, juga tidak berkaitan. Opsi C, gemetar, ini bukan antonim ya. Opsi D, nekat, ini jawaban yang benar. Opsi E, hati-hati, juga masih kurang tepat. Maka nomor 3, takut, di sini berlawanan kata dengan opsi D. Kita lanjut soal nomor 4, di sini ada kata berpihak. Kira-kira berpihak ini bisa berlawanan kata dengan apa? Apakah A sebelah, B netral, C golongan, D sebagian, atau E sisi? Jadi berpihak ini juga bisa diartikan adalah mengambil posisi atau memberikan dukungan kepada salah satu pihak yang terlibat. Nah, jika kita mencari antonim dari kata berpihak, maka itu bisa adalah tidak berpihak atau dengan kata lain netral. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A sebelah ini masih kurang tepat, opsi B netral ini jawaban yang benar, opsi C golongan juga masih kurang tepat, opsi D bagian juga masih kurang tepat, opsi E sisi juga masih kurang tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 berpihak itu adalah opsi B. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5 di sini ada kata dunia. Kira-kira dunia ini bisa berantonim dengan apa? Apakah A fana, B maya, C bebas, D nirwana, atau E hidup? Jadi dunia ini merujuk pada kehidupan yang penuh kesibukan dan kesulitan. Nah, jika kita mencari antonim dari kata dunia, maka itu bisa opsi D, yaitu nirwana. Nirwana ini juga memiliki makna keadaan yang ideal atau surga. Sementara dunia itu merujuk pada kehidupan yang penuh kesibukan dan kesulitan. Sehingga dunia dan nirwana itu bertolak belakang. Maka nomor 5, dunia di sini berantonim dengan opsi D, yaitu nirwana. Kita lanjut soal nomor 6, di sini ada kata mutlak. Kira-kira mutlak ini bisa berantonim dengan apa? Apakah A nisbi, B fakta, C utuh, D penuh, atau E aturan? Jadi mutlak ini juga bisa diartikan yaitu mengenai segenapnya atau mengenai segalanya, seutuhnya, tidak terbatas atau penuh. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A nisbi ini jelas opsi yang benar, opsi B fakta masih kurang tepat, opsi C utuh masih kurang tepat, opsi D penuh juga masih kurang tepat, opsi E aturan juga masih kurang tepat. Maka opsi yang paling tepat di sini untuk menjadi jawaban dan untuk menjadi lawan kata dari mutlak itu adalah opsi A, yaitu nisbi. Nisbi ini juga bisa diartikan yaitu sesuatu yang tidak absolut, sesuatu yang tidak mutlak, atau dengan kata lain relatif. Sehingga nomor 6, mutlak di sini berantonim dengan opsi A, yaitu nisbi. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7 di sini ada kata orator. Kira-kira orator ini bisa berlawanan kata dengan apa? Apakah opsi A informan, opsi B publik, opsi C diskusi, opsi D pembicara, atau opsi E pendengar? Jadi orator ini juga bisa diartikan adalah orang yang berbicara atau berpidato di depan publik. Nah, jika kita mencari antonim dari kata orator, maka itu bisa orang yang mendengarkan pidato atau dengan kata lain pendengar. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A, informan, ini bukan antonim ya, melainkan sinonim. Opsi B, publik, juga masih kurang tepat. Opsi C, diskusi, juga masih kurang tepat. Opsi D, pembicara, ini bukan antonim ya, melainkan sinonim. Opsi E, pendengar, inilah jawaban yang benar. Maka di sini nomor 7, orator berlawanan kata dengan opsi E, yaitu pendengar. Lanjut soal nomor 8, di sini ada kata orisinal. Kira-kira nih, orisinal ini bisa berantonim dengan apa? Apakah A asli, B tulen, C lengkap, D plagiat, atau E nadir? Jadi orisinal ini juga bisa diartikan yaitu tulen atau asli. Nah, jika kita mencari antonim dari kata orisinal, asli, atau tulen, maka itu bisa tidak asli, palsu, atau plagiat. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A, asli, ini adalah sinonim, maka ini bukan jawaban. Opsi B, tulen, ini juga sinonim dari orisinal. Opsi C, lengkap, ini juga kurang tepat. Opsi D, plagiat, inilah jawaban yang benar. Opsi E, nadir, ini juga masih kurang tepat. Maka di sini orisinal itu berantonim dengan opsi D, yaitu plagiat. Lanjut soal berikutnya. Nomor 9 di sini ada kata otokratis. Kira-kira otokratis ini berlawanan kata dengan apa? Apakah A kuasa, B demokratis, C kelompok, D anggota, atau E pemerintahan? Jadi otokratis ini merujuk pada pemerintahan yang kekuasaannya itu terpusat pada satu orang. Nah, jika kita mencari antonim dari kata otokratis, maka itu bisa menjadi opsi B, yaitu demokratis. Demokratis ini juga adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu dipegang oleh rakyat melalui perwakilan mereka. Sehingga nomor 9 di sini otokratis itu berlawanan kata dengan opsi B, yaitu demokratis.
Oke, kita lanjut soal nomor 10. Di sini ada kata pemasukan. Kira-kira antonim dari pemasukan itu apa? Apakah opsi A menabung, opsi B daya, opsi C kemampuan, opsi D pengeluaran, atau opsi E pembelian? Jadi jelas ya pemasukan itu berantonim dengan pengeluaran. Nah, jika kita cek opsi yang ada, opsi A menabung ini jelas opsi yang salah, opsi B daya ini juga salah, opsi C kemampuan juga salah, opsi D pengeluaran inilah jawaban yang benar, opsi E pembelian juga masih kurang tepat. Maka nomor 10 di sini pemasukan berantonim dengan opsi D yaitu pengeluaran. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu tentang pengelompokan kata. Nomor 1 di sini kata apa yang berbeda? Ada A Bromo, B Semeru, C Amazon, D Merapi, dan E Krakatau. Teman-teman di sini ada kata Bromo, kemudian ada kata Semeru, ada kata Merapi, dan juga ada kata Krakatau. Nah, keempat opsi ini merupakan nama-nama gunung. Sedangkan opsi C yaitu Amazon ini adalah nama sungai. Jadi jelas nomor 1 kata yang berbeda sendiri itu adalah opsi C yaitu Amazon. Lanjut soal nomor 2, kata apa yang berbeda? Ada A karbon, B helium, C oksigen, D nitrogen, dan E batu. Teman-teman di sini ada kata karbon, kemudian ada kata helium, ada kata oksigen, dan ada kata nitrogen. Nah, keempat opsi ini merupakan unsur kimia. Sedangkan opsi E yaitu batu, ini merupakan benda padat campuran mineral. Maka jelas kata yang berbeda sendiri di nomor 2 ini itu adalah opsi E yaitu batu. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 kata apa yang berbeda? Ada A lari, B renang, C voli, D catur, dan E basket. Teman-teman di sini ada kata lari, ada kata renang, ada kata voli, dan ada kata basket. Kesamaan dari keempat opsi ini merupakan olahraga fisik. Nah, sedangkan opsi D yaitu catur ini merupakan bukan olahraga fisik, melainkan permainan yang melibatkan pikiran. Berarti nomor 3 yang berbeda sendiri itu jelas adalah opsi D yaitu catur. Kita beranjak ke soal nomor 4, kata apa yang berbeda? Opsi A Inkscape, opsi B Adobe Illustrator, opsi C Corel Draw, opsi D Photoshop, dan opsi E Microsoft Word. Teman-teman di sini ada kata Inkscape. Kemudian ada kata Adobe Illustrator, kemudian ada Corel Draw, ada Photoshop. Nah, keempat opsi ini merupakan software desain grafis. Sedangkan opsi E yaitu Microsoft Word, ini merupakan software pengolahan kata. Jadi, berbeda dari keempat opsi. Kata yang berbeda sendiri di nomor 4 ini itu adalah opsi E, yaitu Microsoft Word. Lanjut soal berikutnya. Nomor 5, kata apa yang berbeda? Ada A Madura, B Sulawesi, C Kalimantan, D Sumatera, dan E Jawa. Teman-teman di sini ada kata Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, dan ada Jawa. Keempat opsi ini itu merupakan terkenal dengan pulau yang besar. Nah, sedangkan opsi A Madura ini merupakan pulau yang kecil. Maka jelas yang berbeda sendiri di nomor 5 ini adalah opsi A yaitu Madura. Lanjut soal nomor 6, kata apa yang berbeda? Opsi A Bach, opsi B Mozart, opsi C Beethoven, opsi D Einstein, dan opsi E Chopin. Teman-teman di sini ada nama Bach, kemudian ada nama Mozart, ada nama Beethoven, ada nama Chopin. Keempat nama ini merupakan orang-orang yang ahli di bidang komponis musik klasik. Nah, sedangkan opsi D yaitu Einstein ini berbeda dari keempat opsi. Einstein ini merupakan ilmuwan fisika, jadi berbeda dari keempat ahli lainnya. Sehingga nomor 6 kata yang berbeda sendiri itu adalah opsi D, yaitu Einstein. Oke teman-teman semuanya, jadi nomor 6 ini adalah soal terakhir dari pembahasan pengelompokan kata. Sebelumnya tadi kita sudah belajar 10 soal sinonim, 10 soal antonim. Jadi video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan ya akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Dan jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momochi Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.